istilah return to office atau return to workplaces gitu. Ya, jadi skenario-nya kita selama ini dalam work from home dan kita akan berusaha kembali ke office apabila situasi memungkinkan. Gitu. Kapan sih sebenarnya kita bisa kembali ke office, ke workplaces itu? Gitu ya. Kapan kita gitu, bisa kembali ke office? Bisa ada dua skenario, during pandemic atau post pandemic. Ya. During pandemic ya saat inilah istilahnya kita saat ini boleh kembali ke office gitu. Apa sih kriterianya dalam suatu situasi pandemik kita punya asumsi bahwa kita boleh balik ke office, ke workplaces gitu. Sebenarnya tidak ada kata kalau standar, tidak ada standar yang disetujui bersama atau guideline, tapi rata-rata mengatakan bahwa biasanya kalau the peak pandemiknya is over, gitu. Sudah tercapai seperti sini ya, sudah di sini peaknya udah over, udah decline, gitu. Udah decline. Nah, ini salah satu indikasi yang memungkinkan kita kembali ke office. Dan tentu saja dengan berbagai macam precaution-nya ya. Artinya bagaimana kita bekerja dan risknya alarm dari berbagai aspek. Health safety-nya terhadap bisnisnya, terhadap orang, terhadap fasilitas, terhadap bisnis itu sendiri. Ada juga yang mengadopsi in the end of the pandemic wave, di mana yang recovery-nya sudah 95% atau 97% di daerah sini mungkin ya. Di daerah sini. Nah, di 95, 97, 95, ada yang 99 gitu. Ada juga mengadopsi gitu. Nah, itu tergantung daripada ketahanan organisasi kita. Ketahanan organisasi kita dari segi terutama dari segi bisnis. Apakah bisa survive atau tidak secara bisnis? Bagaimana terhadap menghidupi karyawan gitu. Bagaimana agar deliver produk bisa terus berlangsung gitu ya. Kedua, ya tentu saja yang paling enak itu post pandemic gitu. Tapi kapan gitu ya. Mudah-mudahan sih semua berbagai skenario modeling ini terjadi gitu ya. Semua modeling terjadi. Itu walaupun berbagai teori modeling dari ISR atau beragam gitu ya hasilnya. Tapi rata-rata mungkin Juli itu situasi udah membaik ya, gitu ya. Tapi kalau yang dari Singapura itu yang dari Singapura University itu waktu itu kan WHO around the world end of December, tapi rata-rata Juni minggu kedua itu sudah turun gitu ya. Tapi ada beberapa negara yang masih struggling termasuk negara kita. Dan ini tentu saja level-level ini sangat tergantung dari kualitas data yang kita punya. Sistem reporting kita, sistem surveillance kita. Kalau sistem reportingnya, surveillance-nya bagus, coverage-nya, terutama dalam persentase berapa populasi yang di screening, misalnya yang di PCR test, mungkin bagus gitu ya. Tapi kalau kualitas datanya jelek ya susah juga gitu ya. Oke. Nah, kalau during pandemic, kalau kita lakukan return to workplace during pandemic, tentu saja approach pertama harus kita lakukan risk assessment. Risk assessment terhadap in the public or community. Bagaimana sih risiko spreading spreading COVID di community, di public. Bagaimana level itunya? Masifnya gitu. Apakah masih sangat masif, masih sangat tinggi gitu kritiknya. Kedua, terus employee at risk assessment terhadap employee at risk.
pekerja yang berisiko, staf yang berisiko. Ketiga, seperti yang saya kemukakan di muka, bagaimana sih risiko terhadap bisnis perusahaan, bisnis institusi, apakah severely affected, tidak bisa survive kalau tidak kembali, atau kita masih maintain gitu ya. Dan kedua, lakukan preparation. Lakukan persiapan sebelum kembali. Apa saja yang harus disiapkan sebelum kita kembali office dari berbagai aspeknya. Jadi preparation should be in place before return to the office, before to work. Kedua, mobilisasinya. Bagaimana fase-fase dan step-step mobilisasinya yang harus dilakukan. Saya berbagai teori, berbagai literatur memakai istilahnya fase ya, fase 1, fase 2, bahkan di ekonomi, opening ekonomi itu sama, fase 1. Tapi saya lebih mensimplify, tidak memakai fase, karena fase itu nanti sangat bergantung kepada persentase recovery dari COVID tadi. Di persentase berapa? 95, 97 itu pakai fase sistemnya ya. Misalnya fase 1 di 95 atau setelah setelah peaknya tercapai, fase 2 di 97, fase 3 di 95. Nah, seperti itu. Mereka menyesuaikan ke situ. Seperti yang di ekonomi gitu. Tapi kita untuk HSE terutama AH lebih baik fokus kepada risiko kesehatannya. Dan itu main domain kita ya. Oke. Sekarang dalam risk assessment-nya, risk in the public or community, if return to office during pandemic, the risk still exists in the community and countermeasures should be in place. Ya. Tentu saja kalau risikonya masih ada di masyarakat, di community kita, terutama dalam masa pandemik, kita lihat apakah risikonya masih ada, masih kuat, masih besar, dan apa countermeasure yang harus in place-nya. Ini akan sama dalam perspektif of HSE atau AH yang harus dipersiapkan relatif sama ya. Kedua, siapa sih employee at risk-nya? Kalau kita kembali ke office, bagaimana levelnya? Ya, siapa saja yang berisiko? Kita tidak mengambil very high risk, ini lebih banyak ke seperti risk assessment yang dulu. Mereka adalah lebih banyak healthcare provider yang melakukan prosedur-prosedur yang produce droplet gitu ya. Kedua. Nah, yang high risk kita akan lihat mereka terutama adalah pegawai atau staf yang punya medical condition. Ya, ini underlying medical condition seperti uncontrolled diabetic, high blood pressure, chronic lung disease, immune deficiency syndrome dan seterusnya. Mereka adalah yang vulnerable. Mereka adalah yang punya double burden. Apabila terinfeksi terhadap COVID gitu, efeknya akan lebih kuat, akan lebih besar terhadap mereka gitu. Dan kita tahu dari berbagai informasi, bahkan jadi bacaan kita hampir sehari-hari bahwa fatality rate tinggi terjadi kepada mereka ini yang punya underlying medical condition, ya. Consider juga di sini wanita-wanita hamil, pekerja-pekerja yang hamil gitu ya. Ya, istilahnya sebagai kortesi kita lah ya. Mereka dikategorikan sebagai yang berisiko. Kedua, seperti responnya waktu BCP, Business Continuity Plan, adalah mereka yang medium risk. Relatively mereka ini adalah yang frequent contact with the people, frequent contact in the community ya, dengan orang. Ya, terutama dalam 6 feet atau 2 meter ya, dan potential suspect. Di situ banyak mungkin public affairs, security yang jaga piket, ya yang koordinasi aktivitas gitu, yang service mungkin ya. Low risk, minimal kontak ya dengan orang, dengan publik gitu, terutama admin dan sejenisnya gitu ya. Relatif yang selama ini mungkin mereka yang tidak termasuk
essential personnel atau critical position yang selama ini maintain lebih banyak can be done work in the office at home. Oke, seperti itu. Oke. Nah, terus bagaimana step mobilisasinya? Ya, back office, step mobilisasi, persiapan mobilisasinya. Mungkin pertama yang low risk, ya, return to office dengan precaution. Mereka yang low risk ini tentu saja supply mask harus ada terhadap mereka, gitu ya. Harus kembali, risiko masih ada, gitu. Dipersiapkan masker. Kalau memungkinkan, ya bagusnya dites, ya bagusnya dites at the beginning of 40 day each work cycle in the office, back to office if negative, gitu. Jadi ada misalnya setiap 14 hari atau 14 hari sebelum work back to office gitu, dalam skala itulah sebagai lakukan tes gitu. Nanti akan kita lihat berdasarkan CDC fitness to work yang in the last slide gitu ya, berapa hari sih setelah itu ada yang simptom tanpa simptom gitu ya. Nah, setelah bisa clear back to office gitu. Nah, yang medium risk gitu ya, return to office with precaution. Tentu saja mereka yang medium risk ini diusahakan untuk tidak interaksi, not interact with low risk staff. Ya, usahakan tidak ada interaksi dari staff. Bagaimana arrangementnya nanti gitu ya. Wear face mask and glove, sama. Mereka tes COVID-19 setiap 14 hari, every 14 day if test negatif gitu ya. Yang high risk gitu ya. Yang high risk ini yang tadi itu yang punya medical condition, keep them at home, work from home. Bagusnya gitu. Keep them work from home. Dan mereka bisa kembali ke office saat pandemic is over atau kasusnya sudah almost zero in the community. Ya. Dan kedua juga jangan dulu dikasih masuk back to office staff yang punya flu-like symptom. Ya, yang punya. Sorry di sini should not return to office ya. Oke. Terus business risk manajemennya, gitu ya. Untuk BCP-nya, business continuity plan-nya. Ya, mungkin arrangement siapa saja yang boleh kembali ke office dari segi bisnisnya, dari terutama yang tadi, yang low risk ini, gitu ya. Kalau mau pakai skenario, siapa sih priority yang harus boleh kembali, ya. Itu kembali lagi seperti di BCP, di workplace management, COVID-19 workplace management yang terdahulu, bahwa consider to designated staff dalam beberapa tim. Ada tim A, tim B, tim C misalnya gitu ya. Dan dari setiap tim ini terdiri dari technical disiplin yang sama. Misalnya kalau arsitek di tim A ada arsitek, di B arsitek, di C juga sama bisa. Kalau ada yang misalnya mechanical engineer, instrument engineer gitu ya. Sama, teknisnya juga sama gitu ya. Gitu. Nah, udah dibuat timnya, kemudian tim A in tim B akan rotasi misalnya. Ini kalau bertahap ya, bertahap misalnya. Dan ini akan nanti tergantung daripada kapasitas di tempat ruangan kita. Karena tadi ada skenario bahwa kita harus memaintain shift distance itu. Tim A, tim B, we rotate every 40 days misalnya. Sekarang masuk dulu hasil tes negatif. Tim A gitu ya masuk 14 hari. Setelah 4 hari masuk baru tim B. Nah ini number of staff return to office can be increased gradually in both team. Nanti tergantung kondisi risknya tadi, apakah dawan terus atau bagaimana gitu. Dan kedua adalah ini pertimbangannya, bahwa ini akan sangat tergantung kapasitas
fasilitas di tempat kerja, terutama yang berbentuk office gitu ya, agar maintain 2 meter distance in the office, in the space gitu. Nah ini, jadi jumlah orang yang bisa kembali ke office harus disesuaikan dengan kapasitas lokasi tempat kerja agar shift distance, social distance yang 2 meter bisa dilaksanakan gitu, di-maintain. Tentu saja nanti impact-nya berapa preparasi terhadap misalnya workstation, office configuration dan sejenisnya. Oke. Nah, itu dari risk-nya, dari arrangement-nya. Nah, apa sih juga protection across return to work journey? Ya, mungkin step-stepnya akan seperti ini. Pre-entry, ya, terus travel to work, terus at work bagaimana, terus bagaimana arrangement di common space, terus bagaimana setelah pandemic post infection ya. Nah, pre-entry, terutama pre-entry saat ini kalau kita belum kembali ke office, to workplace, ya mungkin kita harus punya guideline minimal. Ya, guideline-nya apa sih itu? Policy-nya, juga education terhadap pegawai. Ya, education. Informasi-informasi yang staff harus diketahui, oleh staff. Ya tentu saja adalah dalam COVID-19 risk prevention. Ya, workforce communication harus di-arrange bagaimana mengkomunikasinya kepada employee siapa saja yang boleh kembali gitu. Nah, di sini arrangement apa namanya yang harus dia yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan. Ya. Mungkin yang sebelum pre-entry dipersiapkan juga misalnya perlu tes dulu atau isolate gimana increase awareness kepada pegawai gitu ya. Nah, terus sudah dipersiapkan pre-entry tes pada waktu travel to work, back to office pada waktu travelnya, arrangement ke travelnya. Apakah ada arrangement bagaimana travelnya menggunakan transportasi umum itu atau private itu travelnya, vehicle-nya, transportasinya apakah dengan umum atau private. Mungkin kontrolnya sangat mungkin kemungkinan agak beda ya. Kalau private akan lebih mudah, tapi kalau publik itu yaitu yang sulit, akan tergantung dari providernya. Nah, juga bagaimana entrance kontrol pada waktu masuk ke kendaraannya. Ya ini. Pertimbangannya yang harus ada di sini adalah spread in space and time, harus ada arrangement sitting positionnya pada jamnya berapa masuknya, misal organisasinya, misalnya sebelum masuk bus, masuk kendaraan dicek dulu temperatur, screening dulu gitu ya. Tentu saja di sini shift driving harus dilakukan, protective equipment misalnya everyone must wear mask gitu ya. Tentu saja precaution yang tadi itu, tes dulu, increase awareness, dan kendaraan harus regularly also clean and disinfect. Apa-apa. Oh, nunggu ibu. Halo, mohon yang lain di di mute. At work, nah di lokasi tempat kerja akan tergantung nanti apakah di manufacturing improvement, office improvement, retail economy, field improvement, dan ini semua area yang harus dipersiapkan, apply gitu ya. At work, gitu. Itu ada beberapa organisasi yang terutama yang punya basis camp gitu ya, ada barak ya, mungkin harus tetap menjalankan meneruskan ada fasilitas karantina, fasilitas tes atau fasilitas isolation ya, terutama klinik. Terus common space di office seperti meeting room, break room, hallway, restroom, apa saja yang harus area yang harus harus dipersiapkan, coverage yang harus
persiapan atau dilakukan. Nah, kalau post infectionnya terjadi isolasi, mungkin ini pertimbangan untuk organisasi isolation, tracing, isolation, facility response, insurance dan liability itu istilahnya. Oke. Nah, office preparationnya, kita sekarang berbicara office preparation, apa saja yang bisa diconsider, yang bisa dipertimbangkan gitu ya sebagai preparasi atau desain di office nanti sebelum kita kembali. Mungkin salah satu yang bisa dipertimbangkan limit or no visitor ke office. Kalau tidak memungkinkan, tidak, kita bisnis harus berjalan, kita tetap boleh punya visitor masuk ke office, mungkin dilakukan. Mungkin itu untuk mengurangi risiko transmission di reception area. Artinya tidak ada interaksi langsung antara reception personil dengan visitor, misalnya plastic partition gitu ya. Misalnya seperti mungkin kayak di bank ya, seperti itulah. Atau di counter-counter apa, bukan di bank ya, di counter apa itu ya, kira-kira yang tidak ada interaksi langsung tapi dengan kaca gitu ya, seperti itu. Bahkan saya lihat ada video yang rada gila itu, salah satu di apa seperti di toko ya, yang pakai apa, ngambil barangnya pakai apa stong apa namanya, tongkat gitu, terus partisi gitu ya, seperti itu ya, kayak toko emas gitu ya, tidak diperhatikan, mungkin seperti itu. Terus review floor plan and seat arrangement including furniture and workstation. Nah ini mungkin bagaimana harus mendesain atau redesign tempat kerja termasuk furniture atau workstation di mana physical distancing of 2 meter tiap personel bisa dilakukan bisa in place gitu ya. Mungkin harus rearrange lagi gitu ya. Mungkin kalau berdasarkan kubikal misalnya, kalau jaraknya berdekatan beberapa yang dikosongkan misalnya, seperti itu. Maintain up to meter distance gitu. Kemungkinan juga harus reconfigure workstation so that employee do not face each other. Nah, gitu. Employee tidak face each other, mungkin saling membelakangan, saling membelakangi, ya, ya. Sehingga kalau bersin gitu ya, gitu, ya tentu saja nanti harus pakai mask bagusnya sih ya. Kalau bersin gitu, tidak terhadap hadapan orang lain gitu. Atau establish partition ya, ada barrier, ada partisi gitu, seperti ada kubikal. If facing each other ya each other cannot be avoided gitu ya, misalnya susah ya karena keterbatasan, kita harus tetap facing each other gitu ya, ya artinya tambah dengan partisi ya. Nah ini untuk beberapa amenity yang terutama adalah alat-alat kerja, fasilitas kerja yang highly kontak frekuensi, yang sering dipegang orang kontak frekuensi. Water seperti water cooler, coffee maker, box snack, ya bagusnya di di replace gitu ya. Atau sanitize frequently. Ya, lebih bagus, lebih memudahkan adalah di sanitize ya, disanitasi sering mungkin. Kalau saya mempraktekkan setiap 2 jam gitu ya, dari dulu sejak waktu ya sebelum work from home juga ya. Continue to use virtual meeting if needed. If needed face to face meeting dengan arrangement seperti ini. Tetap kita continue virtual meeting online. Kalau perlu face to face meeting ya ini, room meeting should only allocate to maintain social distance of 2 meter each personnel. Tergantung kapasitas ruangannya berapa besar dan maintain 2 meter distance if of personnel. Mungkin harus dibatasi, misalnya satu meeting room hanya bisa akomodasi 5 orang gitu misalnya ya. Nah ini sanitize and inspect all area
at least every 2 hours for high frequency start. Of course, kita harus punya supply PPE, terutama mask ya, medical mask untuk personel. Oke. Mungkin nanti supply PPE-nya apakah employee, misalnya tentu saja employee harus memakai mask sejak dari rumah ya, sejak travel. Tapi juga harus ada supply dipersiapkan di workplaces gitu. Misalnya di entry atau di reception gitu. Oke, ada semacam counter atau di apa namanya dispenser gitu ya. Nah, travel to work-nya arrangement untuk travel to work in the vehicle. Kalau memungkinkan use private transport or company or institution transport gitu ya. Gitu. Terus tentu saja arrangementnya limit the seat capacity, maintain social distance up to meter apart. Gitu ya. Restrict to non-employee entry. Jangan dipakai apa namanya, jangan dipakai jangan dikasih ke orang lain untuk masuk ya selain orang organisasi kita gitu ya. Terus saja wear mask everyone, sanitize the vehicle cabin regularly gitu, terutama for high frequency touch gitu ya. Hand hygiene, wash hand when come to office. Setiap orang harus wash hand misalnya sebelum masuk ke office. Nah, sebelum masuk, bagusnya sebelum masuk ke kendaraan temperatur screening dulu. Mereka yang 37,4 misal tidak diizinkan untuk back office. Kalau tidak memungkinkan private transport, ya usahakan employee di-educate bahwa mereka harus maintain social distance up to meter apart, mask and hygiene gitu ya. Mereka memakai mask dan pada waktu datang ke office hand hygiene. Ini saya capture dari MRT ini ya. Foto di Jakarta Globe dari MRT, ada arrangement sebenarnya di sini mana seat mana saja yang bisa bisa ditempati oleh passenger ya. Gitu. Saya kira ini bagus. Ya. Ini karena arrangement atau memang tidak ada penumpang gitu sehingga jarang gitu. Oke. Nah, kedua adalah bagaimana mempersiapkan tempat kerjanya, tempatnya sendiri untuk disinfeksi, cleaning dan inspection. Ya, tergantung nanti area tempat kerjanya. Is the area indoor? Apabila indoor areanya, gitu ya, atau bukan di luar, atau not indoor. Kalau non indoor, misalnya plan, gitu, cukup maintain existing cleaning practice. Gitu. Maintain cleaning practice. Kenapa? Coronavirus naturally die in our today in typical indoor outdoor environment. Virus are kill more quickly in warmer temperature and sunlight. Nah inilah more quickly gitu ya. Itu makanya itu tadi ada asumsi berdasar itu kalau dari modeling itu rata-rata kasus turun gitu ya, kasus COVID turun bersamaan dengan mulai masuknya musim panas. Ya, mungkin di situ ada faktor cuaca, juga faktor kontrol program dari setiap negara masing-masing gitu ya. Nah, kalau indoor, kita lihat has the area been occupied within last 7 days or not? Ya. Kalau has been occupied within last 7 days, yes. Nah, yes, the area has been occupied within 7 days. Apa precautionnya? Kalau tidak, the area has not been occupied with the 7 days, they will need only routine cleaning. Kenapa nanti ini? Kenapa area kalau tidak di-occupied the last 7 days hanya routine cleaning? Yaitu tadi asumsi bahwa virus mati gitu ya, the 7 days tadi.
Kalau the area has been occupied within last 7 days, apakah ada frekuensi, apakah area tersebut atau ada barang-barang atau alat-alat yang frekuensi touch surface atau objek. Lihat, area has been occupied 7 days dan kita punya fasilitas atau alat-alat yang high frequency touch gitu ya. Itu yes. Kalau tidak ada misalnya just clean, thoroughly consider schedule routine cleaning ya. Cleaning and dismiss as appropriate ya. Nah, ini kembali. Kalau areanya punya banyak frekuensi touch surface atau apa namanya touch surface atau objek, kita lakukan seperti yang dulu, sanitasi dan desinfeksi of the area. Tetap maintaining ya. Sanitasi dan desinfeksi areanya yang porous surface, non porous surface dengan disinfektan. Jadi seperti maintenance seperti yang dulu ya pada waktu di workplace management gitu ya. Oke. Nah, terus bagaimana persiapan ventilasinya? Ya. Desain ventilasinya, persiapan ventilasi yang harus in place sebelum office dibuka atau selama office dibuka. Ya. Ini ensure adequate flow of fresh air to workspace and optimize ventilation system setting. Some way to do this termasuk ya perbanyak fresh air, ya istilahnya lebih menggunakan fresh air. Room ensure room is under negative pressure, mungkin agak ya rata-rata mungkin bisa ya, walaupun ada beberapa yang agak sulit gini ya. Nah, ensure that proper ventilation is being used for not only normal office but also recommended to control COVID-19 transmission. Ya, akan lebih bagus di replace filternya atau tambah dengan HEPA filter misalnya, filtrasinya. Ya. Kalau misalnya hasil asesmen kita misalnya ada kemungkinan nanti bisa room terkontaminasi gitu ya. Tetapi kalau hal ini tidak mungkin yang harus kita maintain adalah orang di office harus strictly wear mask itu. Kalau ini tidak memungkinkan misalnya ya. Gitu. Clean and disinfect all HVAC intake and return daily gitu ya. Intake and return, cleaning, disinfection daily ya. Ya kalau punya di area itu punya staff atau punya teknisi di organisasi kita, tentu saja mereka HVAC engineer libatkan dalam bagaimana mempersiapkan HVAC system ya, yang shift HVAC system ya, HVAC system itu. Oke. Sorry. If fan, such pedestal fan or hand-mounted fan used, take step to minimize air from fan blowing from one person directly to another. Ya, kalau menggunakan fan gitu ya, ya jangan sampai blowing langsung ke orang itu. Bagaimana arrangementnya atau disimpannya di mana itu di belakang orang atau gimana itu arrangementnya. Dan salah satu consideration di HVAC system itu adalah apakah HVAC, saya lupa di sini untuk mencantumkan, selama office ditinggalkan, apakah HVAC-nya shutdown atau tidak, atau tetap berjalan. Kalau shutdown, lihat apakah ada kemungkinan bahwa stagnan water gitu ya terjadi. Gitu. Stagnan water terjadi. Nah, di semua aspek HVAC dari chiller sampai ke bawah gitu. Apalagi kalau menggunakan
cooling water. Itu tadi. Anticipate kemungkinan Legionella. Itu saya lupa di sini mau mencantumkan ya. Itu. Nah, tapi biasanya dengan cleaning system itu dengan thoroughly cleaning itu dari semua apa namanya dari semua sistem di HVAC ya udah termasuk biasanya. Jadi lakukan inspeksi sistem HVAC dari sejak apa upstream sampai downstreamnya gitu ya. Semua dari sistem apa air entry terus ke sistem chillernya, terus ductingnya, air handling unit, terus ke apa supply in the room, returnnya sama itu dilihat. Dan kapan bisa dilakukan ini? Ya minimal seminggu sebelumnya harus sudah siap gitu. Atau 4 hari sebelumnya semua harus clear gitu ya. Oke. Nah, indoor informant quality consideration-nya ini harus dianticipate indoor air quality isunya, water damage kalau ditinggalkan lama kemungkinan ada odor, ada pest, rodent di dalam, ya irritation from clean disinfectant, employee feeling ill while at work karena ditinggalkan lama tempat kerja, apabila tidak bisa baik, kembali kerja pengap misalnya gitu ya. Ya, ensuring proper during the freeze, apa terus variasi dari pressure di dalam ruangan gitu ya. Nah, yang ya harus di maintain gitu ya room temperature di sini. Saya lupa ini untuk konversi ke apa ke Celsius ya. Untuk winter dan summer kalau kita sama-sama lah kalau di office kita kalau di tropic country ya maintain dalam 25 apa room temperature rata-rata nyaman buat kita ya. Is speaking down to window and door prior to reopening ensure that no leak present gitu ya. Dua. Relative humidity 46%, no standing water ini. Make sure dari semua sistem tidak ada no standing water. Tadi anticipate kemungkinan Legionella infestation. Nah, restroom, toilet, restroom. Kalau menggunakan door pull style restroom should be able to be open and close without touching the handle. Itu ya. Itu. Ya, biasanya dengan cara place a trash can by the door so kind of the open without touching. Bagusnya bagaimana caranya? Ini mungkin salah satu restroom, salah satu area atau ya salah satu area atau equipment yang kemungkinan banyak di touch atau dipegang orang. Bagusnya bagaimana arusnya untuk tidak perlu touch apa namanya terutama pintunya. Kalau harus sediakan misalnya tisu, ambil tisu gitu. Kalau juga ini apa namanya kalau memungkinkan mungkin misalnya pakai glove, disposable glove di sini gitu ya. Please sign indicating the toilet lid if present should be closed before flushing. Ya, jadi toilet lidnya itu harus ditutup sebelum flushing gitu ya. Kasih tanda di dalam toilet ya. Misalnya tutup dulu lidnya sebelum di flush gitu ya. Itu untuk menghindari kemungkinan misalnya another flush gitu ya. Muncrat gitu sudah. Nah, ini saya kira ini sudah jadi standar umum bagi kita untuk wash hand before and after using restroom ya. Sediakan towel, tisu harus disediakan ya. Double effort to keep bathroom clean, properly disinfected. Ya. Kita maintain restroom clean it every 1 to 2 hour. Gitu. Kalau saya praktekkan sebelum pandemik juga gitu, every 2 hour gitu ya. Oke, pantry kitchen. Pantry kitchen clean and disinfected on daily basis.
at minimum harus ada apa minimal 2 kali misalnya sebelum dan sesudah itu. Equipment should be cleaned on routine basis. Coffee machine, refrigerator, kalau ada ya semua alat-alat ini. Oke. Nah, ini agak sedikit banyak, bisa Bapak baca aja sebenarnya. Nah ini, no gathering, congregation in the pantry. Bagusnya tidak diizinkan bahwa orang berkumpul di pantry ya. Nah, mungkin yang harus di note yang bisa dipertimbangkan adalah ini. All dishes cannot be kept clean and cover. Disposable option are recommended. Bagusnya alat-alat yang tidak bisa di clean atau ditutup, bagusnya menggunakan semua disposable ya. Disposable gelas, disposable cup, disposable sendok gitu ya, gitu. All drink supply seperti tea, sugar, coffee should single wrapper sachet, bagusnya dalam bentuk saset. Kita lihat nanti bagaimana cara penggunaan mempersiapkan minuman buat karyawan misalnya untuk staff. Apabila misalnya kalau harus misalnya skenario bahwa semua orang selama ini self service. Kalau self service ada kemungkinan orang gathering atau banyak area yang highly frequently chat, artinya orang yang memegangnya banyak gitu ya, banyak orang yang memegang di tersebut. Ya ini pertimbangkan semua dalam berbentuk saset disposable itu, atau lebih bagus tetap satu orang team boy mempersiapkan gitu ya untuk mempersiapkan minuman gitu agar menghindari berkerumunnya atau banyak orang memegang drink supply gitu ya. Oke. Nah ini harus diingat dulu mungkin sebelum shutdown bahwa pastikan tidak ada waste di dalam ruangan yang tertinggal gitu. Diinspek sebelum kembali ke office, ada orang yang inspek ada enggak sampah yang tertinggal, ini harus di remove ya. Nah, ini karena kemungkinan tadi itu kemungkinan terjadi investasi terhadap rodent, pest, insect. Tentu saja sediakan PPE untuk waste handling. If odor present from waste, adjust ventilation or open window and door. Kalau agak bau, pengap misalnya ruangannya, ya fresh air. Ventilasinya adjust, ada sirkulasi di dalam ruangan sehingga memungkinkan untuk mengurangi odor. Gitu ya. Kedua, not using program to cover up waste smell as will mask the waste deterioration unpleasant sensitive to employee. Jangan gunakan fragrance pewangi harum ruangan ya kalau memang ada bau itu, karena itu akan masking ya, akan menutup apa yang sebenarnya terjadi gitu, sehingga kita gagal menginvestigasi melihat kalau ada insect infestation atau microbe infestation gitu ya. Oke. Emergency manajemennya, oke. Apa sih persiapan emergency management? Yang harus dipersiapkan. Set COVID-19 hotline center atau kontak number sama dengan pada waktu kita in the office dulu, ada hotline number, kontak number gitu ya. Nah ini, employee who become ill during pandemic, ya itu should immediately leave workplaces, temporarily isolate ya, and transfer to hospital. First aider shall not be allowed to perform PCR without PCR face shield. Ya. Ini. Kalau terjadi kasus membutuhkan first aider, gitu. First aid bagusnya jangan lakukan CPR tanpa face shield, gitu ya. Oke. Nah ini office tadi persiapannya semua sudah dipersiapkan. Ini yang harus tadi tidak kita sudah
persiapannya tadi dari mencapai apa berbagai aspeknya. Nah, bagaimana sekarang office entry managementnya, deploymentnya untuk employee. Ya, itu. Oke, semua persiapan sudah siap. Nah, back adalah berikutnya adalah entry managementnya. Temperature screening to all employee to all entry point. Possible no visitor. Hand sanitizer should be available. Ya, no gathering in the premises. Maximum allowed person in the lift is elevator. Harus dibatasi untuk maintain 2 meter distance in the lift. Tergantung ukurannya nanti, ada yang mungkin hanya 4 orang, ada beberapa orang gitu ya. Ya, kalau menggunakan sistem biometrik, bagusnya harus disuspend dulu. Biometrik. Ya. Karena di situ ada high preventive touch surface ya, finger screening ya. Speakerphone instead of hand receiver ya, bagusnya. Shall be used employee increase phone set is allocated more than use bagi spesialis. Ya, speakerphone. All maintenance work shall be done after office hour. All mail shall be sanitized in my room before distribution. Everyone wear mask ya. Gitu. Oke. Post pandemic entry. Nah, ini kalau setelah pandemi gimana gitu ya, entry-nya itu. Tentu saja kalau ini ya kalau udah post pandemik tadi etis waktu pandemik ya. Nah, kalau entry setelah pandemik ya tentu saja risiko untuk apa namanya penularan akan sedikit akan lebih kecil dan agak mudah. Mungkin yang harus dipersiapkan adalah fasilitasnya, semua fasilitas pendukung seperti yang tadi di atas. Cleaning HVAC system, changing AC filter, chiller, cooling water, ya before opening itu tadi. Kenapa? Itu antisipasi risikonya ada infestation dari rodent, dari mikroba, terutama Legionella misalnya gitu ya. Ada drop. Pest control has been done and no smell of insecticide. Bagusnya dalam within 1 week before resuming the office, misalnya 4 hari misalnya gitu. Deep cleaning and sanitation done of facility before opening the office with appropriate disinfectant. Disinfeksi dulu workplace-nya. Nah, all staff can return to office. Kalau post pandemic semua orang bisa kembali ke office, tapi tahan dulu. Mereka yang punya flu-like symptom and other illnesses, terutama yang masih vulnerable ya. Oke. Nah, ini saya capture fitness to work ya dari CDC after COVID-19. Ini tergantung nanti kriterianya. Apa namanya? Tergantung dari negara masing-masing gitu. Mungkin ada standarnya fitness to work after COVID-19 ya. Nah, kalau berdasarkan CDC kriteria for ending isolation, terutama mereka yang diisolasi atau yang apa namanya yang kasus positif. Nah, ini orang yang person with COVID-19 with symptom from isolation ya, non test based. Kalau tanpa tes gitu ya, person with COVID-19 dengan simptom, misalnya orang punya simptom tapi tanpa tes. At least 72 hour or 3 day have passed in recovery. Ya, terutama tanpa simptom, dia sudah at least 3 hari tanpa simptom. Tentu saja tanpa memakan Panadol misalnya ya, kalau fever maksudnya. Dan ada improvement dari responsive symptom. Tidak ada cough, shortness of breath. Ya. At least 7 day have passed since symptom first appear. Gitu ya. Oke. Nah sekarang kalau berdasarkan tes, the testing based strategy for those who have COVID-19 with symptom require that resolution of fever without use of fever reducing medication, artinya tanpa gejala dan tanpa memakan obat, dan yaitu ada perbaikan dari seperti simptomnya. Ya, ada gejala-gejala dari coughingnya, dari shortness of breath, dan 2 consecutive negative test ya gitu.
at least 24 hour apart. Ya, itu kasih gitu. Kalau saya bagusnya mengacu kepada peraturan negara masing-masing, gitu ya. Di sini ada juga keterangan bahwa person with laboratory COVID-19 who have not had any symptom may discontinue isolation when at least 7 days have passed since the date of first positive, ya. Oke. With and they have no subsequent illness provided they remain asymptomatic. Kedua adalah 40 days following discontinuation of isolation, this person should continue to limit. Nah ini praktis untuk continue 6 feet apart, 2 meter social distance, PPE, wash hand, respiratory etik gitu ya, seperti cup etik dan sejenisnya tetap harus dijalankan. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah adakah bahwa imunitas orang yang telah COVID-19 adakah punya imunitas untuk tidak reinfected lagi? Kalau kita baca di berbagai literatur ini masih kabur ya. Yang sudah positif belum ada yang punya konklusif kesimpulan bahwa terjadi imunitas dan sejenisnya, macam-macam risikonya. Itu semua dari saya hari ini. Mudah-mudahan kita have shift back to office. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan, mangga. Kalau tidak bisa, kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, kita cari jawabannya. Saya kira di sini banyak ahli juga ya, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang medis ini. Ya. Ya, betul Pak Hanafi. Nanti bisa digali dari partisipan juga ya jawabannya. Iya. Iya. Okay. Baik, terima kasih banyak Pak Hanafi untuk presentasinya. Untuk sesi tanya jawab saya serahkan ke Mbak Vinska. Silakan Mbak Vinska. Iya, terima kasih Bu Mila. Ya. Ini kita udah collect ada 4 pertanyaan Pak Hanafi. Pertanyaan pertama dari Pak Taufik menanyakan bagaimana sebaiknya tes COVID-19 yang dilakukan, apakah PCR atau rapid test? Kemudian apakah sudah ada guideline resmi dari Indonesia untuk kebijakan return to work post-pandemic seperti OSHA? Nah itu, kalau dari itu, kalau tesnya ya bagusnya itu PCR ya. Nah, daripada rapid test itu. Walaupun dari segi sensitivity dan lupa lagi itu, sensitiveness dan Bu Mila dua di Evin itu lupa itu jadi blank. Spesifitas. Ya itu. Walaupun hampir mirip-mirip ya antara 97 ya. Kalau mirip-mirip tentu saja itu. Cuma kalau yang rapid test itu kan hanya bisa terdeteksi setelah sistem elevation hemoglobin M dan G-nya tinggi, yaitu pada hari kelima. Nah, untuk pertanyaan berikutnya saya blank kalau untuk di Indonesia ya. Makanya saya ambil dari CDC. Mungkin bisa ditanyakan ke Bu JLC. Standar fitness to work-nya gitu ya. Biasanya kan ada suka share dari Kemenkes ya. Gitu. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Pak Sofiudin. Idealnya jika diputuskan untuk return to work, berapa persen total pekerja yang berada dalam kantor atau plant atau pabrik dengan asumsi masih dalam pandemik? Kemudian bagaimana cara membuat negative pressure di suatu ruangan? Pertanyaan pertama adalah itu tadi, pertimbangannya adalah tergantung dari kapasitas tempat kerja ruangan. Gitu. Berapa persen yang boleh masuk? Gitu. Berapa persen yang boleh masuk gitu ya? Berapa persen yang boleh masuk di dalam ruangan gitu ya? Tergantung tadi
luas ruangannya, berapa besar luas ruangannya, itunya, lokasinya, dan kita harus punya skenario bahwa kita maintain safe distance of 2 meter orang, gitu ya. Nah, kalau ruangannya sebesar ini dan orang harus maintain safe distance for each person 2 meter, artinya dalam 2 meter square berarti di situ ada 4 orang ya. Di pojok-pojok kalau kita punya 2 meter square, tiap pojok 4 orang, gitu kan? Gitu. 4 orang, setiap pojok 1 orang, jadi jumlahnya 4 orang tuh dalam 2 meter square itu. Iya kan? Jadi kita bikin square itu square segi 4, di pojok-pojok itu kan 1 orang, jarak masing-masing 2 meter kan di situ. Nah itu alokasinya dari situ. Jadi alokasi dari situ sehingga kita bisa perkirakan oke, ruangan ini punya seberapa besar ya gitu. Orang seberapa banyak orang bisa masuk di ruangan tersebut. Sama juga di plan seperti itu. Tentu saja kalau di plan akan tidak sulit untuk memaintain gitu ya. Kalau plannya terbuka ya untuk maintain 2 meter distance. Tetapi kalau plannya misalnya seperti di dalam workshop misalnya seperti itu gitu, di workshop atau di ruang terbatas ya, pertimbangan itu tadi berapa luasnya dan berapa orang yang bisa masuk seperti itu. Tapi rata-rata mungkin kalau di workshop dan sejenisnya yang penting kita bisa maintain 2 meter akan memudahkan karena kan relatif besar dengan jumlah orang ya, kalau pengaruh saya rata-rata begitu. Kedua, bagaimana untuk membuat negative pressure ya di ruangan. Tentu saja Pak, negative pressure tentu saja adalah harus ada sistem bantuan bahwa exhaust air lebih besar daripada supply air ya. Itu harus melibatkan orang exvac gitu ya, melibatkan orang exvac. Exhaust air lebih besar daripada itu. Artinya harus misalnya mungkin dengan sistem mekanikal bahwa tarikannya lebih besar gitu ya, yang di dalam untuk ruangan gitu ya. Itu yang prinsipnya, tapi yang prinsipnya seperti itu. Kedua, akan sangat tergantung bagaimana sistem HVAC kita dan konfigurasi ruangannya. Nanti lab ya akan bagaimana gitu ya. Atau kalau office biasa bagaimana gitu ya. Tapi kalau untuk office biasa, kalau hal ini tidak memungkinkan untuk maintain negative pressure, apalagi tidak juga memungkinkan untuk pasang HVAC HEPA filter, strictly wear mask ya. Everyone should wear mask ya. Wear mask. No matter dimanapun, ya, jangan sampai pas di toilet dibuka gitu ya. Itu oke, sekali gitu silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hanafi. Untuk pertanyaan selanjutnya ini follow up question dari Pak Sofiuddin. Untuk kriteria fitness to work CDC, apakah minimum 14 days harus tercapai terlebih dahulu, ataukah misal sudah recovery namun 14 hari belum tercapai sudah bisa kembali back to work? Kemudian, tidak perlu 14 hari ya. Tidak perlu 14 hari ya, kalau di CDC ya tidak perlu ya. Dari kriteria yang tadi itu udah ada semua itu, tidak perlu sampai 14 hari. Kemudian kalau di Middle East itu apakah masih mengakui hasil dari rapid test atau tidak? Kita semua di sini tidak ada rapid test, semua PCR. Semua PCR ya, semua PCR. Sebenarnya banyak sih laboratori yang menyediakan rapid test gitu ya, dan dari country sendiri gitu ya ada opsi-opsi, tetapi rata-rata orang punya pemahaman yang sama gitu ya. Semua terutama perusahaan-perusahaan atau institusi negara itu PCR, mungkin swasta yang ada yang rapid test gitu ya, swasta gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Fikri.
apakah jika sudah dilakukan PCR atau swab test dengan hasil negatif, apakah masih perlu isolasi mandiri 14 hari? Back kepada sistem yang dianut gitu ya. Ada kalau CDC tidak perlu gitu ya sampai 14 hari, tetapi 2 konsekutif negatif gitu ya kalau CDC ya. Tapi rata-rata saya kira tidak perlu. Tapi kalau di sini kita mengadopsi bahwa 14 hari gitu ya. Itu berdasarkan asumsi-asumsi di modul sebelumnya bahwa incubation period 14 hari di mana bahwa ada kemungkinan terdeteksi itu pada hari kelima ya. Gitu dari situ. Saya kira mungkin akan kembali ke sini ya. Mana tadi? Nah ini ya. Itu. Di sini mungkin ya. Ini. Testing basically for who have COVID-19 system. Ini. 2 consecutive negative result test at least 24 hour apart. 2 consecutive negative test dalam waktu 24 at least 24 jam antara tes 1 dan 2 dan negatif clear back to office gitu ya. Gitu. Ya agak repot sih sebenarnya itunya apalagi kalau punya kasus yang banyak. Kalau saya mengadopsi udah 14 hari lah sajalah gitu ya. Supaya kosnya sedikit lebih ringan gitu. Oke. Silahkan. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini Pak dari Pak Norman, untuk HEPA filter sebetulnya seberapa efektif dan efisien? Karena kalau cek Google barusan HEPA filter ini bisa remove filter sampai 0,3 mikrometer dalam diameternya, tapi size SARS-CoV ini diameternya around 50 sampai 200 nanometer. Itu bagaimana? HEPA filter berapa ini persentasenya? 97 atau 99,97 gitu ya. Efisiensinya gitu. Ya ini mungkin harus kembali ke topik yang dulu size di apa namanya di topik yang dulu particle size ya, particle size gitu. Mungkin harus di situ. Nanti kita review kembali lah, saya udah lupa lagi tuh itunya ya. Atau nanti saya hold dulu pertanyaan ini ya itunya. Ini agak pertanyaan tricky sebenarnya. Saya mendapat pertanyaan yang sama gitu ya. HEPA filter, efektivitas HEPA filter dalam men-screen ini virus. Prinsipnya adalah gini, bahwa virus tidak tidak alone, not alone. Ingat tidak di sesi sebelumnya saya katakan bahwa virus ini tidak serantal-seruntul sendirian. Dia must be attached terhadap partikel. Ya, terutama droplet. Itu. Terutama droplet gitu ya. Mungkin kita. Nah, dia harus attach ke partikel atau droplet. Nah, partikel ini yang nanti akan di-screen oleh HEPA filter gitu. Artinya walaupun in the air itu sebenarnya bahwa virus ini tidak sendirian, not naked. Kalau di slide yang tahu yang dulu itu. The virus not naked, must be attached with something gitu. Dan ini yang akan difiltrasi oleh HEPA filter gitu. Gitu. Kalau di bisnis lain saya HEPA filter agak susah katanya karena harus merubah motornya gitu. Karena akan ada resisten ya untuk supply udaranya. Ada beberapa dari mereka
mereka memakai UVC deducting, ya UVC. Jadi kata di beberapa bisnis lain agak susah untuk HEPA filter karena harus merubah sistem desain ventilasi, terutama untuk supply air, harus merubah RPM daripada motor dan sejenisnya. Alternatif berikutnya adalah dengan itu instalasi UVC, UV ya, desinfeksi di sistem ventilasi dengan UV, terutama deductingnya akan lebih mudah gitu ya. Kalau di air ini agak susah, deductingnya terutama supply air, yaitu supply air itu. Oke. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Pak Sahri. Bagaimana pengaturan hari masuk kerja jika perusahaan tersebut menerapkan isolasi? Misalkan tenaga medis, berapa hari dia masuk, berapa hari dia off, dan protokol kesehatan seperti apa yang harus diterapkan jika pekerja tersebut akan masuk kembali atau akan off? Ini bagus, ini pertanyaan bagus ya. Terutama apabila kita lockdown misalnya, terus ada skenario shift work gitu ya. Ada shift work. Misalnya berapa lama sih kalau dilakukan shift work, tim A, tim B misalnya, gitu yang dilakukan. Di arrangement seperti ini, bahwa shift work rata-rata kalau dari API, shift cycle itu hanya diperbolehkan sampai 14 hari. Ya. Kalau American Petroleum Institute ya, untuk mengurangi risiko fatigue, itu hanya boleh shift work dalam 14 hari. Gitu ya. Misalnya shift siang 14 hari itu saja. Nah, 14 hari berikutnya dia harus off gitu ya. Shift malam juga sama gantian. Jadi dalam cycle 14 hari gitu. Di arrangement sedemikian rupa agar tidak terjadi fatigue. Itu misalnya seperti itu. Kedua tadi bahwa dari semua tim harus ada disiplin ya, disiplin orang gitu, disiplin kompetensi. Jadi harus setiap ada kompetensi yang sama di tim itu sehingga bisa saling membackup. Nah, cuma tadi saya agak kurang jelas untuk tim medis maksudnya bagaimana? Bagaimana pengaturan hari masuk kerjanya jika memang sudah di peraturan perusahaan itu diterapkan peraturan mengenai isolasi? Apakah ada peraturan dia harus masuk berapa hari kalau misalkan dia itu off, dan terus protokol kesehatannya apa yang diterapkan jika akan masuk kembali? Maksud isolasi di sini mungkin lockdown ya, bukan isolasi dia kena kasus mungkin, maksudnya gitu ya, bukan kena kasus COVID Iya, mungkin. ini Ya, lebih ke lockdown. ya kalau lockdown, yaitu tadi kalau skenario saya di sini dengan skenario COVID-19 incubation period dan sejenisnya, kita mengadopsi 14 hari. Jadi tim A 14 hari, tim B 14 hari. Ini purely ini ya, saya berbagai literatur saya lihat seperti itu gitu ya. Yang intinya lebih aman lah gitu ya. Diatur 14 hari masuk, 14 hari off gitu. Mungkin yang agak repot adalah mungkin kalau memang untuk tim medis akan sangat tergantung bahwa mereka berapa jumlah tim medis itu yang ada, kan rata-rata tim medis tidak sebanyak workforce ya rasionya gitu ya. Bahkan standar beberapa praktis di dunia bahwa praktis di dunia adalah rasionya satu optional health officer itu untuk 1.000 pekerja gitu ya. Untuk occupational health, nurse, untuk pekerja, untuk perawat dan internal hygiene itu 750 gitu ya. 750. Nah itu
populasi tergantung. Tetapi yang harus di-maintain adalah dalam setiap 24 jam dan 7 hari harus ada orang di situ. Ya, jadi atur sesuai dengan jumlah adanya staf mungkin, dan usahakan bahwa shift mereka tidak menimbulkan adanya terjadinya fatigue gitu ya, adanya fatigue ya. Itu. Saya kira kalau yang disiplin non medis kita praktekkan 14 hari work cycle, itu saya kira cukup ini ya, cukup longgar gitu istilahnya. Kalau back kembali ke CDC bahkan agak sedikit lebih ketat itu. Oke. Oke. Semoga cukup jelas ya. Kalau nggak cukup jelas boleh nanti dietak aja ke saya di sehingga saya bisa understand well. Ditulis aja ya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Damar. Jika tambang sudah melakukan lockdown, kemudian mengharuskan karyawannya yang kembali dari cuti menerapkan karantina onsite 14 hari dan melakukan rapid test sebelum masuk kerja, apakah hasil rapid test tersebut akan efektif memfilter OTG dan sebaiknya rapid test dilakukan setiap beberapa periode? Ini yang sebelumnya ini di modul yang lama ini ya, tapi prinsipnya sama. Kalau pertanyaan hampir mirip bahwa rapid test dari segi akurasinya agar lebih rendah ya daripada banyak false negatif ya mungkin ya gitu ya dengan PCR gitu. Kalau memang dilakukan itu ya itulah tadi. Nah, mungkin saya bisa buka lagi yang dulu ya. Coba saya buka yang dulu ini materi yang dulu nih, bahwa di incubation period 14 hari itu kita lakukan tes ulang setiap 14 hari gitu. Kita lakukan tes ulang setiap 14 hari. Nah, ini mungkin ini bisa saya share ya. Oke. Mana ini? Nah, ini. Nah, incubation period dan simptom coronavirus incubation system 5-12 hari ya. Nah, di mana di sini hari pertama hari infection ya, terjadi infeksi. Simptom appear, gejala appear itu rata-rata hari kelima ya. Dan ini dan sampai ke sini ya. 14 hari gitu ya inkubasinya. Dan makanya ini dijadikan standar quarantine period. Nah, gitu. Makanya kalau kita punya work cycle bahwa setiap orang kembali kerja atau tim A, tim B, tim C kembali kerja dalam cycle 14 hari, kita lakukan tes setiap 14 hari sekali. Ya, hari ke-15 kalau negatif positif tidak boleh masuk kerja. Dan setelah yakin bahwa mereka negatif baru boleh masuk kerja. Nah, kita ambil kebijakan 14 hari cycle test dan work cycle, shift cycle juga berdasarkan ini. Nah, berdasarkan ini agar bisa menyaring bahwa kalau terjadi sesuatu infection at any day bisa terblok gitu ya, tercover. Kalau terjadi bisa bisa tercover gitu. Itu maksudnya dari situ. Oke. Saya kira cukup itu. Ya. Oke. Ada lagi? Apa tadi pertanyaan berikutnya? Itu aja. UVC, instalasi UVC, apakah Pak Hanafi punya contoh gambar instalasi UVC? Ada.
Ada instalasi UPC, cuma dulu di materi yang dulu dimasukin tidak ya instalasi UPC yang di DAC sistem itu. Instalasi UPC yang di DAC sistem itu enggak, mungkin di sini enggak ada ya. Di materi yang dulu itu ada instalasi, ada, saya mungkin bisa saya share nanti entah di grup. Instalasi UPC bisa di air handling unit, bisa juga yang lebih aman adalah di duct, terutama ducting untuk fresh air gitu ya. Untuk fresh air ya. Oke. Pak Socha juga bertanya, untuk penggunaan UVC berapa lama? Kemudian waktu kontaknya berapa lama waktu kontaknya sampai virusnya itu tidak aktif? Pak Socha, guru saya beliau ini ya. Kalau UVC akan tergantung dari wavelength yang kita gunakan. Kalau untuk di HVAC system itu yang paling efektif itu, yang bagus efektivitas itu di wavelength 265 nanometer ya, 25. Dari di wavelength 265 itu dia punya kontak time kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit untuk 1 meter per meter square. Ya. Kurang dari 1 menit, hampir 1 menit lah gitu ya. Untuk per square meter of area. Gitu ya. Area. Tentu saja. Nah, nanti kalau instalasi di HVAC misalnya terutama di ini di ducting system nanti akan tergantung apa di gelombang berapa, apa wave-nya, kedua energinya. Ya, tadi saya lupa energi itu tergantung energi yang digunakan juga itu. Energi yang digunakan dan rata itu energi yang digunakan. Nanti ada area coverage-nya, tapi rata-rata di situ. Untuk gelombang 265 energi berapa watt gitu ya. Dia bisa mengcover untuk desinfeksi 1 meter square kurang dari 1 menit. Nah, ini bahkan digunakan rata-rata untuk desinfeksi ruangan gitu ya. Rata-rata untuk ruangan 30 meter per square bahkan 50 meter per square. Saya pernah kalkulasi untuk ruangan 50 meter per square itu bisa didisinfeksi dalam 30 menit, setengah jam gitu ya. Itu dengan deeply through microphone itu. Tetapi kalau untuk the HVAC system saya kira akan lebih mudah. Kenapa? Air flowing ya, air flowing gitu. Itu akan lebih mudah. Oke. Oke Pak. Selanjutnya mengenai masker, ada beberapa pertanyaan mengenai masker. Untuk lingkungan kerja, apakah boleh menggunakan cloth mask atau harus masker medis? Oh, ini akan tergantung bagaimana tipe kerjanya. Apakah berisiko tinggi, misalnya droplet producing atau high risk people ya, akan tergantung. Tapi kalau general employee saya kira yang medical mask business itu sudah cukup gitu ya. Tapi kalau untuk medical staff mungkin yang yang melakukan prosedur producing droplet gitu ya, tentu saja di atas N65 akan lebih cocok gitu ya, P2 atau P3 gitu ya. Bisa. Oke. Tapi kalau rata-rata general employee dan aktivitas kerjanya tidak berhubungan dengan risiko penularan COVID misalnya melalui droplet, itu medical mask sudah cukup ya, surgical mask sudah cukup. Oke. Selanjutnya ini mengenai masker N95. Kemenkes mengeluarkan kebijakan tentang reuse masker N95 hingga 5 kali. Apakah dengan mereuse N95 tersebut tidak mengganggu filter pada masker tersebut? Pertanyaan dari Ibu Wit. Oh gitu ya. Kemenkes itu 5 kali ya.
Artinya terus disinfeksi. Itu mungkin lebih ke skenario bahwa apa namanya ke skenario keterbatasan supply ya. Keterbatasan supply. Bahkan ada skenario sekarang kan bisa masker yang dibuat gitu ya. Saya terus terang maaf Ibu ini tidak bisa komen panjang tentang itu. Kebetulan saya kurang membaca apa sih latar belakang dari kebijakan di Kemenkes itu, tapi tentu saja ya ada deturasi ya, nah, deturasi daripada masker kalau kita digunakan apa setelah disanitasi dan apalagi dan sejenisnya. Mungkin ada dulu kalau hadir di sesi yang dari 3M sama Bu LC mungkin ada di situ ya. Iya, oke. Tambahan aja mungkin Pak Hanafi, Iya, mangga Ibu. di sesi 3M sih sebetulnya tidak disarankan ya. Iya. Teman-teman yang hadir juga menyimak waktu itu memang tidak disarankan untuk didesinfeksi. Iya. Kan Pak. Ya itu mungkin ya itu yang idealnya seperti itu, tapi ya itu mungkin salah satu kalau kebijakan negara atau itu biasanya lebih berpikir kepada supply gitu ya. Supply yang ada gitu ya. Seperti dalam WHO sendiri pada awal-awal kan tidak perlu emas segala macam gitu ya. Itulah karena tadi lebih siapa sih yang prioritas lebih membutuhkan kan dari situ strateginya. Kalau prioritasnya orang medis dulu yang lebih membutuhkan gitu, masyarakat jangan dulu deh gitu. Ke situlah gitu ya. Ada beberapa politik policy gitu ya. Kalau supply-nya udah cukup, mungkin oke bisa di-enhance ke masyarakat gitu ya. Oke. Itu mungkin salah satunya ya. Oke. Ya dulu juga CDC kan tidak ada keluar kebijakan untuk membuat masker dari pakaian ya. Setelah ke sini keluar dari CDC. Salah satunya itulah ya. Oke, silakan. Ya, pertanyaan berikutnya menanyakan biaya PCR tes di Middle East itu berapa Pak Hanafi dan hasil tesnya berapa lama akan keluar? Oh, kayaknya ini provider ini ya. Ini dari Pak Sofiuddin juga yang tadi bertanya ada beberapa pertanyaan. Ini mau ekspor nih si Bapak ini kelihatannya nih. Di sini 350. 50 dirham. Berapa itu? 1 juta ya, lebih. 1,5 juta. Itu kalau di swasta. Kalau di negara gratis asuransi. Tapi di sini semua kebanyakan oleh negara difasilitasi gratis. Kalau mau swasta itu rata-rata 350. Kalau orang agak sedikit tidak sabar gitu seperti itu 350. Rata-rata sama keluarnya 3 harian 4 harian baru keluar 2 harian 3 harian karena banyak sekali yang di cover. Kedua ya mungkin sama nggak tahu kalau di mana-mana ya. Kalau setelah kalau dilakukan tes kita tidak mendapatkan berita sampai 5 hari 4 hari alhamdulillah negatif gitu. Itu rule-nya sih. Kalau setelah tes 4 hari 5 hari kok nggak ada pemberitahuan bahwa apa sih hasilnya itu negatif gitu ya. Dan negara sangat ketat kalau positif langsung dikejar orangnya. Di kita orang yang rumah sakit saja bisa jebol pintu loncat dari jendela. Waduh, di sini masuk penjara itu. Jangankan yang positif ya itu ya apalagi ya jangankan yang di yang sudah masuk rumah sakit itu. Ada peraturannya undang-undangnya efeknya. Kalau gini-gini dan melawan gini-gini berat sekali itu hukumannya. Kalau ekspat ya tentu saja orang asing ya mungkin itu urusannya penjara dulu, setelah itu keluar deportasi. Saya kira sama Pak Joko juga tuh di Kuwait juga begitu mungkin Pak Joko ya. Hadir nggak di Pak Joko nih? Ya. Oke, silakan.
Pertanyaan berikutnya dari Pak Fikri. Karena COVID ini banyak perusahaan yang berada di remote area terpaksa harus long extended working days dikarenakan limited access, control, and flight restriction. Apakah ada aturan dari ILO atau WHO mengenai maksimum hari kerja dengan pertimbangan fatigue and stress management? Sama ini pertanyaan sudah saya jawab sebelumnya, gitu ya. Kalau saya kebetulan di oil and gas, saya menggunakan standar daripada API, Associated Petroleum Institute, yang diperbolehkan shift cycle itu hanya maksimum 14 hari. Tidak boleh tidak lebih dari itu. Dan itu pun kalau ada extended shift hanya boleh 2 jam. Hanya boleh 2 jam. 20 jam extended shift dan seharinya gitu ya. Hanya boleh 2 jam. Itu yang 12 jam itu udah ini apa namanya, yang 12 yang extended shiftnya yang 2 jam itu harus sudah termasuk commuting ke tempat kerja gitu. Hanya saya adopsinya itu gitu. Kalau di API ya, ya saya kira akan sama lah itu dari API, IOGP, WHO gitu. Tapi rata-rata akan back ke mungkin bagusnya mengacu di peraturan lokal. Kita harus compliant dengan peraturan lokal. Kenapa? Liability-nya, aspek hukumnya akan berhubungan dengan peraturan lokal, tidak dengan aturan standar ya gitu. Bagusnya gitu, lihat aja mungkin kalau di kita Depnaker mungkin ya, berapa sih yang diperbolehkan oleh Depnaker agar tidak jadi pelanggaran gitu, akan lebih bagusnya begitu ya gitu. Oke. Ya, sudah Pak Nafi. Ada Oke, pertanyaan terakhir dari Mbak Deswita. Apakah spirometry test on-site untuk karyawan yang memerlukan cukup aman dilakukan selama masa pandemi? Spirometry test dalam rangka surveillance maksudnya mungkin ya. Ya kita lakukan risk assessment saja dulu dari spirometry test. Kalau semua dilakukan dengan disposable, sanitize dan sejenisnya, mungkin risikonya rendah. Tapi ini ujung-ujungnya sama. Kalau saya terus terang itu sama dengan sesi awal yang dulu, untuk sama dengan fit testing ya. Fit testing bahkan lembaga dunia seperti CDC itu masih menerapkan tentang tetap dilakukan fit testing untuk respirator. Saya kira ini kasusnya mirip-mirip sama. Tapi kalau kita banding-banding antara resiko dan benefit gitu ya, gitu, risikonya akan lebih tinggi daripada benefitnya. Risiko terhadap dapatnya COVID lebih tinggi daripada manfaat untuk spirometry test ya. Bahkan ada beberapa lembaga bahwa untuk medical check up pun di on hold dulu, suspend itu medical check up gitu, karena akan lebih bagus konsentrasi kepada penanganan COVID dulu ya gitu. Konsentrasikan resource ke situ gitu. Itu aja saya kira. Risikonya menurut saya sih lebih tinggi karena itu, apalagi kalau tidak bisa maintain social distance 2 meter, tidak bisa maintain sterilitas alat gitu ya, disposable-nya gitu. Itu akan lebih gitu risikonya. Oke. Dari Mbak Deswita bilang katanya saat ini masih menunda pelaksanaan tes ini karena khawatir dengan risknya. Apakah ada prosedur khusus yang perlu diterapkan untuk mencegah potensi penularan COVID saat melakukan spirometry test tersebut? Tunda dulu buah lah, sebentar lagi habis kok.
Ini akhir Juli ya udah habis tuh, Agustusan udah habis ya. Nggak lama ini, mudah-mudahan. Amin. Ya, amin insyaallah. Eh, Sudah Pak Hanafi. Oke, makasih kalau gitu ya. Udah Kalau 7. ada pertanyaan susulan boleh nanti di itu di direct message ke saya, boleh nanti akan saya jawab. Kalau pertanyaan-pertanyaan tadi kurang puas atau ada susulan, akan ya boleh tanyakan langsung ke saya, nanti akan saya carikan itunya ya.